Perkenalkan, saya Atika Oktavianti, NPM G1A022020 dari Program Studi Informatika kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah Database Client Server Programming. Di dalam video ini, saya akan memaparkan kode dan website dari aplikasi client server yang berfungsi untuk mengelola data karyawan yang dapat melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete melalui antarmuka klien, dengan server yang mengelola basis data dan memproses permintaan dari klien berbasis website. Baiklah, kriteria implementasi yang pertama yaitu membuat basis data dengan nama karyawan DB. Di sini saya sudah membuat basis data dengan nama karyawan DB di dalam ENV. Selanjutnya kita buka phpMyAdmin. Nah, database yang sudah kita buat tadi sudah tersimpan di dalam phpMyAdmin, yaitu karyawan DB. Selanjutnya saya membuat table dengan nama table yaitu karyawan. Nah, di dalam kode ini adalah membuat table dengan beberapa kolom untuk menyimpan informasi tentang karyawan. Nah, di dalam table ini terdapat kolom yaitu ID karyawan sebagai primary key, kemudian nama karyawan dengan tipe data string, jabatan dengan tipe data string, gaji dengan tipe data integer, dan terakhir tanggal masuk dengan tipe data date. Kemudian saya membuat controller dengan nama karyawan controller. Kode ini adalah controller dalam Laravel yang mengelola data karyawan dengan beberapa fungsi dasar CRUD. Nah, di sini terdapat kode index. Fungsi index ini sebagai untuk melihat semua karyawan. Selanjutnya fungsi create ini untuk form tambah karyawan. Terus fungsi store ini untuk menyimpan karyawan baru. Selanjutnya fungsi edit ini adalah untuk form edit karyawan. Selanjutnya fungsi update. Nah, di sini fungsi update itu untuk memperbarui data karyawan. Kemudian destroy. Nah, destroy ini untuk menghapus karyawan. Nah, seluruh kode ini itu untuk mengatur seluruh siklus manajemen data karyawan dalam aplikasi berbasis web. Selanjutnya saya membuat model dengan nama karyawan. Nah, model ini itu memiliki tabel karyawan dan Laravel menggunakan model ini untuk menyimpan, memperbarui, atau mengambil data dari tabel tersebut. Nah, kolom yang dapat diisi ini adalah yang pertama yaitu nama karyawan, kemudian jabatan, gaji, dan tanggal masuk, dengan kolom ID karyawan sebagai kunci utama atau primary key. Kemudian di dalam view saya membuat folder karyawan yang dimana di dalamnya terdapat file create, edit, dan juga index. Nah, di dalam file create ini terdapat kode untuk menambahkan data karyawan baru dengan mengisi formulir dan mengirimkannya ke server. Nah, kode ini juga mengutamakan keamanan dengan menggunakan token CSRF dan menyediakan navigasi yang mudah. Nah, token CSRF sendiri itu adalah langkah penting dalam keamanan aplikasi web yang melindungi dari serangan yang berpotensi merugikan dengan memastikan bahwa permintaan yang sah yang hanya diproses oleh server. Kemudian file edit. Nah, di dalam file edit ini digunakan untuk mengedit informasi karyawan yang sudah ada. Pengguna dapat melihat dan memperbarui data karyawan yang telah dipilih sebelumnya. Nah, kode ini juga itu menjaga keamanan dengan menyertakan token CSRF dan menyediakan navigasi yang mudah. Selanjutnya yang terakhir yaitu file index. Nah, di dalam halaman ini itu untuk menampilkan daftar semua karyawan dengan informasi penting dan memberikan opsi untuk menambah, mengedit, ataupun menghapus data karyawan. Nah, kode ini sama menggunakan keamanan yaitu token CSRF untuk permintaan hapus. Kemudian di dalam load terdapat file api.php.
Nah, file API ini adalah mendefinisikan root API yang diperlukan untuk mengelola data karyawan menggunakan controller Laravel. Nah, ini tuh untuk mempermudah pengelolaan operasi CRUD tanpa perlu menuliskan setiap root secara manual, dan juga memberikan struktur yang bersih dan terorganisir, yang dimana root yang dihasilkan itu adalah get, itu untuk mengambil daftar semua karyawan. Selanjutnya post, itu untuk menambahkan karyawan baru. Selanjutnya put untuk memperbarui data karyawan berdasarkan ID. Selanjutnya ada delete untuk menghapus karyawan berdasarkan ID. Terakhir, saya membuat kode CSS yaitu Cascading Style Sheets untuk mendefinisikan tampilan dan format dokumen HTML. Baiklah, langsung saja kita buka website. Di dalam VS Code ini kita buka terminal. Nah, di dalam terminal kita ketikkan perintah php artisan serve, enter. Nah, ini kita klik Ctrl klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan /karyawan. Nah, ini adalah tampilan website untuk mengelola data karyawan. Di sini tabelnya masih kosong karena saya belum menambahkan data karyawan. Untuk menambahkan data karyawan, kita bisa klikkan tambah karyawan. Nah, di tambah karyawan ini terdapat form ID, nama karyawan, jabatan, gaji, dan juga tanggal masuk. Sini kita langsung isi saja ID-nya, kemudian nama karyawan, selanjutnya jabatan, selanjutnya gaji kita. Nah, untuk tanggal masuk kita bisa isi hari ini, kemudian kita simpan. Nah, data karyawan sudah tersimpan di dalam table. Selanjutnya kita buka phpMyAdmin. Nah, di dalam database karyawan ini kita sudah menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, data situ sudah tersimpan di dalam table karyawan. Baik, selanjutnya kita bisa mengedit data ini. Di sini saya ingin mengedit jabatan sebagai web developer. Kemudian kita tekan update karyawan. Nah, di sini datanya sudah terupdate di bagian jabatan itu, yaitu web developer. Nah, kita di sini juga bisa menghapus data karyawan. Kita langsung saja klik hapus. Nah, maka data karyawan sudah terhapus. Kita cek lagi di bagian phpMyAdmin, kita refresh. Nah, data karyawan sudah terhapus juga di dalam database karyawan DB. Baik, demikian pemaparan mengenai kode dan website aplikasi client server untuk pengelolaan data karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.